Dirjen P2P, yang kami hormati Bupati Brebes, yang kami hormati Direktur P2PML, yang kami hormati Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional, yang kami hormati Kasubdit TB, yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati Kepala Balai Besar Kesehatan Paru Surakarta, yang kami hormati Kepala Balai Besar Kesehatan Paru Bandung, Bapak Ibu hadirin tamu undangan sekalian yang kami hormati. Acara pertemuan advokasi Desa Siaga DPC Kabupaten Brebes dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim kami mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri dan dipandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku. Yang hadir, yang terkait atau yang mewakili yang hadir. Dan dari perwakilan Kepala BNPB Puskesmas Kabupaten Brebes dan perwakilan para Kepala Puskesmas Kabupaten Brebes dari 38 puskesmas yang hadir, jadi yang perwakilannya yang hadir, dan hadir juga Kepala Balai Besar Kesehatan Paru Bandung. 5 yang di pesisir, 5 kecamatan, terus wilayah tengah dan wilayah selatan itu pegunungan. Ada 17 kecamatan, 292 desa. Jadi jumlah penduduk yang terbanyak ada di desa 292, ditambah 5 kelurahan. Bahwa situasi Kabupaten Brebes untuk bidang kesehatan ini memang masih perlu banyak dukungan atau perhatian, baik dari kementerian maupun dari provinsi maupun dari kita pemerintah daerah. Di antaranya hari ini kunjungan beliau dari Kementerian Kesehatan khususnya di Kabupaten Brebes mengenai TBC, di mana TBC menurut beliau tadi disampaikan tingkat Indonesia nomor 3 tingkat dunia. Kementerian Kesehatan mulai nanti setelah hari ini evaluasi, setelah pertemuan terus nanti evaluasi di lapangan di tahun 2021 atau mulai dari tahun sekarang nanti perubahan akan ada langkah-langkah komitmen kita untuk bisa melakukan penuntasan TBC yang mana Bapak Dr. Ahmad Yuryanto akan disampaikan bagaimana pencerahan kita untuk bisa menuntaskan TBC di wilayah khususnya Kabupaten Brebes yang nanti akan menjadi pioner project. Bila nanti berhasil, tentunya kabupaten kota lain akan datang ke sini, ya. Maka saya mohon dukungan dari semua pihak. Bapak Ibu yang mewakili kepala dinas, tolong sampaikan nanti kapan akan ada kegiatan coffee morning dengan Bupati, yang khususnya untuk bagaimana langkah kita ke depan di dalam menuntaskan TBC di tiap kecamatan atau tingkat kabupaten atau tingkat desa. Ya, ini berhubungan dengan infrastruktur, berhubungan dengan jadi nanti lintas OPD tidak hanya tanggung jawab dinas kesehatan, tapi lintas OPD termasuk di tingkat pusat juga lintas kementerian. Ya, jadi saya mohon dari infrastrukturnya, terus nanti kalau infrastruktur itu kan ada rumahnya, airnya, jendelanya, ya, terus rumah yang ditempati untuk tidur itu pakai dipan atau tidak. Ini kalau tidak pakai dipan itu TBC-nya kan terus Pak. Ya, karena apa? Udara dari bawah langsung kena ke dada. Ya, ini menyangkut infrastruktur. Yang lainnya menyangkut kesehatan. Oleh beliau tadi disampaikan TOS. Ya, temukan, obati sampai sembuh, TOS. Nah, ini lintas kesehatan ini kalau tidak dibantu oleh semua pihak tentu ini tidak akan mudah untuk bisa kita menuntaskan TBC. Ya, di lain itu adalah dukungan anggaran. Maka mohon dukungan anggaran dari Kementerian Kesehatan, ya, terus nanti lintas kementerian, terus dari gubernur dan dari pemerintah daerah serta nanti CSR dari perusahaan-perusahaan yang ada.
Terus satu lagi adalah dukungan dari kita semuanya, dukungan dari pemerintah Kabupaten Brebes, TNI Polri, dan dukungan dari Kepala OPD serta dukungan dari masyarakat. Bagaimana menuntaskan TBC ini agar mampu bisa tertuntaskan. Ya, contoh 292 desa dengan ada dana desa. Kita akan lakukan dalam musyawarah desa di masing-masing desa biar anggarannya tercukupi. Ya, ini juga berkaitan dengan satu, angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi yang melahirkan dan stunting. Namun alhamdulillah saya laporkan stunting di Kabupaten Brebes dengan sudah mulai ada perhatian dan tanggung jawab dari pemerintah daerah dibantu dari dana desa. Bayi-bayi yang mengalami stunting ini sudah mulai kita obati dan juga kita sosialisasikan kepada mereka yang nanti hamil dalam 1000 hari kehidupan untuk bisa anak yang dilahirkan jangan stunting lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afinu wa yukafi mazidah. Ya Rabbal kamal yang bakhir jalali wa ikram wa sultani. Dosa-dosa kedua orang tua kami dan orang-orang yang telah berjasa dalam membentuk kami seperti sekarang ini. Karena bila Engkau tidak ampuni saya, kami akan selamanya dalam kehinaan. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkaulah satu-satunya yang akan mendengar keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Di Kabupaten Brebes, para pejabat di jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, baik yang berada di rumah sakit maupun yang ada di puskesmas, dan para Bapak Ibu hadirin sekalian, kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, disertai puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa atas berkat dan rahmatnya hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat yang sangat indah ini di Pendopo Kabupaten Brebes dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia, dalam rangka kita bersama-sama menjadi bagian integral untuk melaksanakan rembuk desa terkait kesiagaan terhadap tuberkulosis. Salah satu yang menjadi bagian penting di dalam mewujudkan SDM unggul adalah SDM yang sehat. Memang kesehatan bukan segala-galanya, tetapi tanpa kesehatan segala-galanya tidak ada artinya. Sekali lagi, kesehatan bukan segala-galanya, tetapi yakinlah bahwa tanpa kesehatan segala-galanya pun juga tidak ada artinya. Mari kita mencermati basis data cara berpikir ini. Yang pertama, dalam skala yang agak kecil, keberhasilan pembangunan kesehatan nasional, salah satu indikatornya adalah usia harapan hidup. Alhamdulillah, di akhir Renstra 2015-2019 kita mencatatkan usia harapan hidup orang Indonesia adalah 71,2 tahun, meningkat dibanding yang sebelumnya. Ini satu sisi. Ini sama dengan menghabiskan gaji kerja 10 tahun untuk ngurus sakit 8 tahun. Usia 71,2 tahun, sakitnya 8 tahun, menghabiskan uang dari kerja 10 tahun.
Inilah yang kemudian kami katakan kesehatan bukan segala-galanya. Tetapi tanpa kesehatan, segala-galanya nggak ada artinya. Ini secara mikro kita memaknai keinginan negara, keinginan bangsa, keinginan kita semua untuk menjadi Indonesia yang maju. Tetapi mempersyaratkan SDM-nya harus unggul. SDM yang unggul harus sehat. Sementara ancaman kesehatan berbasis data pada skala mikro, saya katakan tadi. Secara makro tantangannya beda. Kita saat ini masih menghadapi masih ada lagi demam berdarah, masih ada lagi malaria, masih ada lagi hepatitis. Ini semua penyakit menular yang masih tinggi dan menjadi beban besar kita. Itu satu sisi. Pada sisi yang lainnya, penyakit tidak menular, stroke, jantung, hipertensi, kencing manis juga semakin banyak. Solusinya dari 3 masalah yang tadi saya katakan, saya mengedepankan bisa dicegah dibanding dengan saya mengatakan bisa diobati. Mari kita berhitung. Kalau kita berbicara pada penyakit TBC saja, perkiraan kasus TBC di Indonesia yang tadi Ibu Bupati sudah menyebutkan membuat kita mendapatkan medali perunggu di dunia, karena paling banyak nomor 3 di dunia setelah Cina dan India. Itu diprediksikan di 2000. Kita lihat semangatnya. Seharusnya yang kita lindungi agar tidak menjadi sakit itu adalah 274 juta dikurangi 850.000. Karena sebagian besar yang sehat ini harus dijaga jangan sampai sakit. Sama dengan COVID. Kalau yang positif terkonfirmasi meskipun sudah banyak yang sembuh adalah sekitar 150 ribuan, maka yang belum terinfeksi kan masih jauh lebih banyak. Masih 274 juta dikurangi 150 ribu. Tapi kalau kita biarkan seberapa banyak uang, seberapa besar rumah sakit, seberapa canggih alat, tidak akan mampu nangani, pasti jebol. Tidak usah. Selanjutnya untuk pertemuan pada siang hari ini sesuai dengan tujuan acara yang disampaikan oleh Ibu Eti tadi. Untuk acara yang selanjutnya adalah paparan tentang situasi, tantangan, dan kebijakan dalam mencapai eliminasi TBC tahun 2030 yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Direktur P2PML. Selanjutnya paparan kondisi dan upaya inovasi penanggulangan TBC di Kabupaten Brebes yang akan disampaikan oleh maka tentunya menjadi kewajiban kita untuk memastikan kalau sudah menemukan orang yang sudah sakit tuberkulosis kemudian minum obat tuberkulosis minimal 6 bulan sampai dengan apapun dengan waktu yang sudah ditentukan dan selesai pengobatannya supaya tidak menimbulkan permasalahan baru yaitu tuberkulosis yang sudah resistensi. Nah, untuk tuberkulosis dengan koinfeksi HIV ini juga kita melihat ada 10.174 kasus dengan tuberkulosis dan HIV yang artinya pada satu pasien terdapat 2 penyakit. Nah, apalagi kalau nanti ditambah dengan COVID-19 maka bisa menjadi 3 penyakit dan tentu akan menjadi beban Bapak Ibu sekalian yang berada di fasilitas pelayanan kesehatan. Dan kalau di grafik yang sebelah kanan tidak sampai, tetapi memang angka insiden artinya kasus baru TBC terlihat masih fluktuatif dan sepertinya cenderung menaik.
Naik ini bisa saja karena beban penyakit HIV yang semakin bertambah, atau memang transmisi di masyarakat masih terus-menerus terjadi sehingga menyebabkan kasus baru tidak dapat turun. Ada target suspek, ada target notifikasi, ada target TPRO. Kemudian target notifikasinya dari 3.743 kita diangkat 3.019 ke 81%. Artinya bagus pencatatannya. Target TPRO yang mulai pengobatan itu 70, kita di angka 64. Tapi sinkis ini yang masih lumayan 18%. Target sukses rate 85%, target TB HIV positif 45%.
lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Tarjo dan Bapak Dirjen P2P Presiden COVID Indonesia. Ya, saya Ahmad Yuryanto saat ini menjadi kembali pada pekerjaan saya Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Sebelumnya saya adalah juru bicara nasional pemenangan COVID. Ya. Pesannya apa? Pesan Iya. untuk masyarakat Pak. Satu, kita tahu COVID ini ada ya. Ini bukan rekayasa, Betul, bukan Pak. ngarang-ngarang. Betul. Ada Ya. yang sakit, ada yang meninggal juga ada. Betul. Tetapi sekali lagi ini penyakit menular yang bisa dicegah. Jadi nggak perlu panik. Dengan apa Pak mencegahnya Pak? Nah, bagaimana cara mencegahnya? Satu, gunakan masker. Karena penyakit ini masuknya lewat jalan nafas. Cuci Tapi tangan, gunakan sabun. masker yang benar. Ya. Jangan hidungnya, Pak. kemudian masker itu hanya untuk nutup mulut saja, Nah, hidungnya enggak. Apalagi hanya mulut. untuk nutup janggut saja. Ini yang salah. Gunakan masker yang Ini benar. yang kami pakai bertiga. saat ini. Setiap kali keluar rumah gunakan masker yang benar. Kemudian yang kedua, jaga jarak. Jaga jarak. Kita lagi vlog Pak. Iya. Jadi sementara Kalau berdekatan. sudah pakai masker, ini akan mengurangi resiko. Tapi kalau nggak pakai masker, luar biasa Luar biasa. resikonya. Gunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Tangan pakai sabun. Pakai sabun. Di air yang mengalir. Iya. Sabun ini membunuh virusnya. Oleh karenanya sekarang jangan hanya kalau mau makan cuci tangan. Dan yang penting lagi, kalau pulang rumah habis kerja, mandi, bersihkan semuanya, baru Samponannya Pak. iya, bersihkan Baju baru. langsung ditempatkan. Setelah itu ketemu keluar. Betul. Baju langsung tiap hari dicuci, jangan dipakai lagi besok. Betul. Jangan lupa bahagia ya Pak. Nah, Jaga imunitas Pak. yang terakhir hanya orang Ayo Bu, sini Bu. hanya orang stres saja yang paling gampang sakit. Betul. Jadi harus Bawa hati senang. Ya. Jadi Tidak pesan perlu stres pesan paling karena penting. dimanapun kantor tidak ada tunjangan stres. Betul. Rugi. pesan paling penting untuk masyarakat Brebes Pak. Pakai masker, Pakai masker. jaga jarak, Waspada boleh, cuci tangan. panik. Waspada harus, panik haram. Terima kasih Pak. Sehat selalu. Terima kasih. Ya, kita tadi udah sama Pak Dirjen P2, Pak Ahmad Yuryanto. Presiden. Sini Pak. Presiden apa? Presiden COVID Indonesia. Ya kan? Ya, jadi pesannya tadi jelas, pakai masker. Pakai masker. Yang betul, menutup hidung dan mulut. Betul. Aja kendor, Aja kendor. aja teledor. Ya. Pakai masker. Bye.